Saya itu kalau sampai bertanya Mas Edis, ya Kristen terhebat pun sedunia ada akan bisa jawab Mas Edis. Pertanyaan Anda sudah saya jawab secara lengkap. Kalau cuma framingan Mas Edis ya, kalau cuma framingan anak kecil bisa Mas Edis. Ya anak kecil bisa. Anda dengan latar belakang yang tak pernah belajar ilmu nahwu sorof, tidak pernah belajar bahasa Arab, lalu Anda mengkritik Al-Quran, itu lucu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan perdebatan terbaru antara Edis TV versus Ustadz Wafi yang terjadi tadi malam ketiga di bulan Ramadan tahun 2025. Nah kembali lagi-lagi di sini Edis TV atau Edis Sidaputar, si penipu umat Kristen ini lagi-lagi seperti maling teriak maling, menuduh Al-Quran, menjiplak Bible, tetapi realitanya sudah terbukti, sudah menjadi rahasia umum bahwa ternyata Bible menjiplak kitab Yahudi. Bukan cuma menjiplak tetapi nyolong. Jadi kitab mereka itu Spanyol teman-teman ya, kitab separuh nyolong. Dari mana bisa perjanjian lama nempel di dalam kitab suci umat Kristen, sedangkan perjanjian lama itu adalah bukan kitab suci umat Kristen, melainkan kitab suci umat Yahudi. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Dari mana para mufasir tahu bahwa istri Ibrahim ada dua? Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Yang Hajar melahirkan Ismail, kemudian yang Sarah melahirkan Ishak. Dari mana taunya? Apakah penafsir itu bertapa di Gua Hira jadi nabi? Pertanyaan saya, Dis. Oh, jawabannya dari nyolong Bible. Tetapi karena orang Islam begitu lugunya, orang ini kan takut mereka sama ulama. Bahkan Gus Wapi ada videonya dia ngomong. Ulama itu ya, itu surganya. Kalau ke sana butuh waktu 500 tahun. Sebentar. Makanya begini. Jadi orang Islam itu teman-teman, mereka itu sudah didoktrin sedemikian rupa, mereka takut setengah mati sama ulamanya. Jadi kalau ulamanya bohong, mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya, dari mana ulama-ulama itu tahu? Coba, dari mana mereka tahu? Pasti dari nyolong Bible. Sudahlah Gus Wapi, jujur aja lah. Dari sanad dari mana? Sanad dari Hongkong. Nah sekarang begini, ya kan? Jadi kalau bicara sama orang Islam ini, mereka itu pemahaman kata aja mereka nggak tahu. Apa sih Taurat itu? Orang Islam kalau ditanya Taurat apa, mereka bilang Taurat itu kitab. Bahlul. Taurat itu adalah kata yang dijadikan bahasa Arab, yang bahkan Muhammad sendiri nggak tahu apa itu Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Apa bahasa Ibraninya Taurat? Torah. Apa arti Torah? Torah itu sebenarnya bukan buku. Torah itu artinya secara kata artinya hukum, pengajaran. Loh gimana? Kalau Torah Musa atau kitab Taurat Musa itu merujuk kepada kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Ulangan. Itu. Nah sekarang begini. Sekarang apakah orang Islam tahu apa itu Taurat? Nggak tahu, disangkanya. Justru ya, Al-Quran mengambil kosakata dari luar bahasa Arab. Contoh kosakata yang diambil Taurat. Coba tanya orang Islam, apa mereka tahu Taurat? Nggak tahu dari mana akar katanya Taurat itu apa. Orang itu bahasa Ibrani. Kemudian Injil. Coba tanya orang Islam, tahu nggak Injil itu apa? Pusing palanya. Injil itu kata yang diarabkan, berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, eu dan angelion, artinya kabar baik atau berita sukacita. Jadi misalnya begini. Oh, Gus Wapi, Anda dapat uang nih.
itu sebenarnya kabar sukacita itu secara kaidah bahasa itu kabar baik, dan kabar baik itu kalau diterjemahkan itu Injil. Tapi itu makna secara etimologi, tapi ada juga makna terminologi. Nah, kata Injil itu merujuk kepada sebuah kabar gembira tentang datangnya Yesus. Makanya Injil Matius itu, inilah awal mula Injil, permulaan Injil, kepermulaan kabar baik. Nah, orang Islam ngambil kata-kata tapi tidak tahu artinya. Seperti kita orang emak-emak tahu kan? Saya lagi OTW katanya. Apa OTW? Nggak tahu OTW. OTW itu kan kependekan dari on the way, ya kan? On the way, lagi di perjalanan. Tapi karena emak-emak ya asal jiplak-jiplak aja. Saya mau OTW. Jadi begitu, Al-Quran mengambil bahasa-bahasa lain di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kata-kata yang berasal dari bahasa ajam, ya kan? Bahasa asing. Ada dalam Al-Quran bahasa-bahasa asing yang orang Arab sendiri nggak tahu apa artinya. Ya teman-teman, itulah tadi keluar-keluar asumsi dari Edis TV atau Edis Sidaputar yang sudah saya katakan tadi di awal. Edis ini adalah penipu umat Kristen. Apa bukti daripada Edis ini adalah penipu umat Kristen? Mari kita simak video yang ini. Pertanyaan yang simpel, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Nah teman-teman, Edis Sidaputar atau Edis TV yang selama ini dianggap sebagai jagoan dari umat Kristen ketika berdebat, ternyata di dalam video beberapa tahun yang lalu Edis ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah inilah yang saya maksud, Edis ini adalah penipu umat Kristen. Nah selanjutnya mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari Ustadz Wafi menanggapi keluar-keluar asumsi, tuduhan dan fitnah dari Edis TV. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa data, nggak bawa apa Mas Edis ini. Gini loh, nih ya. Arti kata Taurat aja nggak paham dia, guys. Heran saya. Kok bisa Kristen sekelas Mas Edis ini nggak bisa paham Taurat? Saya kira cerdas kamu Mas Edis. Ternyata Bahlul. Ini bukan kata saya ya. Ini Alkitab Sabda ini ya. Alkitab Sabda. Bukan milik saya ini. Ini milik orang Kristen. Kata Ibrani, Torah. TB sebenarnya berarti pengajaran oleh Allah diterapkan kepada 10 hukum. Kemudian pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Nah, kelima kitab Musa namanya Taurat gitu loh. Taurat, asal-usul kata Taurat, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan Torah, Ibrani, dan Nomos dalam bahasa Yunani, yang masing-masing muncul kira-kira 200 Alkitab, 200 kali dengan hukum Taurat, hukum saja atau Taurat saja. Nah, 5 hukum Musa itu Taurat. Nah, sekarang ini Tuhan ini kok salah nyolong gitu loh. Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Berarti kan berhadapan dengan ahli Taurat nih, ya. Kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kita klik, ternyata rujuknya ke Mazmur ini kitabnya Daud, bro. Zabur. Wa ataina Dauda Zabura. Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Bukan Taurat itu Musa. Gitu loh. Ini Tuhan kok bisa salah nyolong, ini gimana ini? Tuhan kok bisa salah nyolong ini? Nah, sedangkan Islam ya, asli dari kata Taurat sebelum menjadi hukum Taurat kepada Nabi Musa, kata secara lugotan, secara bahasa apa? Nah, ini pakai data kalau kita ini ya. Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, At-Taurat. Kila ma'khudhun min rawaya zandu ay kharaja naruhu fa innaha nurun wa diya, cahaya. Karena asli kata dari kata Taurat kalau kita kaji dalam Ibrani itu adalah cahaya.
Gitu loh. Lalu bercahaya itu maksudnya aturan hukum Musa. Ada datanya saya Mas Edis, gitu loh. Ada datanya. Sehingga kalau kita itu mengatakan sesuatu nggak ada data, ya. Kata-kata dulu datanya tahun depan, itu namanya bukan diskusi Mas Edis, itu cuma framingan dan asumsi. Framingan sama asumsi cuma isinya. Dari tadi beberapa putaran Mas Edis tidak menjawab dengan data yang detail ketika saya bertanya kepada Mas Edis. Saya menggunakan data murni made in Islam. Anda dari tadi apa kitabnya? Apakah kitab Perjanjian Baru yang Anda pakai? Tidak, saudara. Kitabnya Yahudi yang dari dia pakai. Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Semuanya kitab Yahudi. Tanpa kitab Yahudi, Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. Tanpa kitab Yahudi, maka Kristen tidak akan pernah datang ke dunia. Tanpa kitab Yahudi, tak ada nubuatan bagi ketuhanan Yesus. Tanpa kitab Yahudi, tidak ada istilah penebusan dosa dan penebusan-penebusan yang lain. Tanpa kitab Yahudi, Anda tidak akan pernah tahu apa itu namanya dosa waris, apa itu namanya pengorbanan dosa. Tidak ada tanpa kitab Yahudi. Karena Anda jiplak Yahudi, lalu dijadikan satu bernama The Bible, The Biblos, maka Anda seolah-olah itu adalah kitab Anda. Bukan, saudara. Itu kitabnya saudara kita yang namanya kaum Yahudi. Gitu loh. Yahudi punya rabi, punya ulama, namanya para rabi. Ada Rabi Rashi, ada Rabi Sa'adiyah Gaon, ada rabi dan rabi yang lain. Mana ulama kamu? Dari tadi kamu tidak memunculkan satu pun pendapat ulama kamu mengesahkan pendapat kamu. Nggak ada. Kalau kita, saya pakai tafsir, saya pakai pendapat para ulama, saya pakai Al-Quran. Padahal tadi temanya di awal, guys ya, temanya di awal yang jiplak Al-Quran apa Bible. Mas Edis lari ke tafsir Bunyamin. wa akhuhu ahabbu ilayya minna. Jadi akhuhu ditafsirkan oleh para ulama Bunyamin. Saya pakai tafsir. Ternyata diserang pakai terjemahan, saudara, di Google lagi terjemahannya. Aduh. Ini diskusi macam apa ini? Kitab tafsir diserang oleh terjemahan Google. Saya sudah menyangka, guys. Saya itu kalau sampai bertanya, Mas Edis, ya, Kristen terhebat pun sedunia tidak akan bisa jawab, Mas Edis. Pertanyaan Anda sudah saya jawab secara lengkap. Kalau cuma framingan, Mas Edis, ya. Kalau cuma framingan, anak kecil bisa, Mas Edis. Ya, anak kecil bisa. Anda dengan latar belakang yang tak pernah belajar ilmu nahwu sorof, tidak pernah belajar bahasa Arab, lalu Anda mengkritik Al-Quran, itu lucu sekali. Sama dengan anak yang duduk di kelas 2 SD mengkritik dosen yang belajar biologi. Yang dikritik oleh anak kelas 2 SD adalah ilmu biologi. Itu kan lucu sekali. Nah, teman-teman, terbukti tuduhan dari Edis TV ketika menuduh Al-Quran menjiplak Bible, ternyata realitanya justru kebalikannya. Justru Bible itu yang mencomot. Justru Bible itu mencuri kitab Yahudi berupa Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, sudah menjadi tabiat daripada Edis TV ya, sukanya framing, hobinya main fitnah, main tuduh dan main hujat, tetapi tidak ada data, tidak ada ilmu, yang mana ketika dijawab memakai data, maka nampak sekali kebodohan dari Edis TV, yang notabene Edis TV ini adalah penipu umat Kristen. Dulu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tetapi sekarang berhubung dia live streaming di TikTok mendapatkan gift yang banyak sekali dari umat Kristen, sekarang dia mengakui Yesus Tuhan, padahal dalam hati kecilnya dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, itulah kenapa Edis TV ini adalah penipu umat Kristen. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.